Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, menyaksikan Yesus yang berjalan di atas air telah menggerakkan Petrus untuk bertindak dalam iman. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Dia semakin jauh dari perahu yang menjamin keamanannya. Tiba-tiba Petrus kelihatan kehilangan fokusnya pada Yesus yang memanggilnya untuk berjalan di atas air untuk mendapatinya. Saudara saya terkasih, ketika Yesus menolong Petrus, ia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sebenarnya kita tidak lebih hebat daripada Petrus. Apa yang kita lihat dalam diri Petrus seringkali kita lihat juga dalam diri kita masing-masing. Seperti Petrus, kita seringkali mulai bertindak dengan penuh semangat untuk mengikuti jejak Kristus. Namun, dalam salah satu titik pada jalan yang kita tempuh bersama Tuhan, mata kita melihat sesuatu yang berada di luar diri Yesus dan kita pun luput melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun mengetahui bahwa menyaksikan atau mengalami sendiri apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita atau orang-orang lain, kita membiarkan diri kita ditimpa rasa ragu-ragu. Kita lupa bahwa jika Tuhan memanggil kita, Dia menyediakan segalanya yang diperlukan guna menanggapi panggilannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengatakan jangan takut adalah Kristus yang bangkit. Ia akan membebaskan, menyembuhkan, memperkuat diri kita dan menopang kita terus selagi kita berjalan di atas air kehidupan yang bergelombang akibat badai.
Ini adalah janji yang akan terwujud dalam semua orang yang mau berjalan dalam iman. Maka, saudara saya yang terkasih, percayalah bahwa kalau itu panggilan Tuhan, hendaknya kita menanggapinya dengan berjalan menuju Dia dan hidup sesuai dengan keinginannya, serta selalu memandang hatinya yang memancarkan terang kekudusan dengan mata hati yang tertuju pada kasih-Nya. Maka sabda "jangan takut" sangat relevan bagi kita untuk selalu diingat dan dihidupi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk berjalan dalam dunia yang penuh gejolak ini dengan iman yang teguh kepadamu. Dan tolonglah aku, agar aku dapat menjadi murid-Mu yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.